Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari kita terus bangkit, bergerak, dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kembali kitab Mazmur pasal 29. Ada satu tema yang kita akan renungkan bersama berjudul Kekuatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ada penulisan-penulisan yang istimewa yang kita dapat lihat itu diulang-ulang beberapa kali. Ya, penulisan nama Tuhan kita baca 18 kali, ya, disebutkan dalam 11 ayat. Ya, kata Tuhan itu diulang terus ya. Dan yang menarik, ada satu bagian di mana penulisan juga terulang dengan kata suara. Jadi suara Tuhan itu kita bisa lihat ada 7 kali dituliskan. Ya, ada satu gambaran yang kita dapat lihat dijelaskan dengan kata suara Tuhan. Ya, tentang bagaimana dahsyatnya suara Tuhan. Saya membaca kembali. Suara Tuhan yang dahsyat di dalam Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon berlompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat ya bagaimana suara Tuhan digambarkan sangat dahsyat. Ini suaranya saja, suaranya terdengar, suaranya diucapkan, di dalamnya ada perintah, ada kuasa, ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, kita dapat melihat satu hal yang kita bisa simpulkan, ada kekuatan Tuhan, ada otoritas Tuhan yang bahkan diungkapkan melalui suaranya. Salah satunya dituliskan suara Tuhan itu mematahkan pohon aras. Pohon aras Libanon itu terkenal karena ukurannya dan kekuatannya. Namun suara Tuhan itu sangat kuat, bisa mematahkan pohon-pohon besar itu dan membuat kayu-kayunya berterbangan ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana dahsyatnya suara Tuhan, tetapi dari catatan suaranya saja itu begitu luar biasa. Kita dapat melihat dua hal di dalam kesimpulan ayat 10 dan ayat 11. Sekali lagi ayat 10 mencatat bahwa Tuhan satu memiliki kekuatan. Dari apa yang kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9 mencatat begitu banyak hal yang luar biasa. Dan kita bisa punya dua kesimpulan. Yang pertama, Tuhan itu memiliki kekuatan. Mazmur 29 ayat 10 berkata begini, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ini menarik ya, kita melihat bahwa dituliskan Tuhan itu bersemayam di atas air bah. Bahkan Tuhan bersemayam untuk Raja sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ya, kita melihat air bah yang dituliskan dalam pemazmur ini ya, mengingatkan kita betapa menakjubkannya kuasa Tuhan pada saat air bah itu datang. Ya, pada saat Nuh itu ada kuasa dan keadilan Allah. Ya, ketika manusia hidupnya terus-menerus ada di dalam dosa, kemudian dalam keadilannya ya Allah menyatakan kuasanya untuk menghancurkan semua ciptaannya, ya, menghancurkan apa yang ada pada waktu itu, tetapi menyelamatkan apa yang menjadi miliknya, yaitu Nuh dan keluarganya. Kita melihat bagaimana Allah memiliki kekuatan atas alam semesta. Allah itu memiliki kekuatan ya untuk kemudian ada di dalam seluruh keadaan manusia sebagai hakim di dunia ini, dalam seluruh ciptaan ini. Ketika ada hal-hal yang terjadi, Tuhan memiliki kekuatan untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan keadilannya.
Tetapi pada ayat yang sama kita juga lihat Tuhan itu bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Kita melihat daftar kekuatan yang bahkan kita dapat lihat hanya dari catatan suaranya yang melakukan kedahsyatan luar biasa. Tuhan juga menunjukkan dia memiliki kekuatan bukan hanya sebagai raja dan hakim di dunia pada saat ini, tetapi Tuhan memiliki kekuatan sebagai raja yang memerintah selama-lamanya. Jadi ayat yang sama ini mencatat Tuhan itu berkuasa pada seluruh ciptaannya saat ini. Dengan kuasanya, dengan keadilannya, dia menjalankannya. Dia menjadi hakim, dia menyatakan kekuatannya. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan hal ini. Tetapi pada saat yang sama kita pun bersyukur karena Raja kita, dia Tuhan kita yang menunjukkan kekuatannya, ya bersemayam selama-lamanya, bahkan sampai kepada kekekalan. Ya, itu sebabnya mari kita belajar. Kalau kita mengingat hal ini, Tuhan itu kekuatannya ada saat ini, atau bahkan kita bisa menyimpulkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan yang lain. Jangan cari kekuatan dari yang lain. Tapi jadikanlah Tuhan itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Habakuk 3 ayat 19. Ini kiranya menjadi tekad kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Waktu kita tahu kita punya Tuhan yang memiliki kekuatan yang dahsyat di dunia ini. Kekuatan yang dahsyat untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan kekuatan yang dahsyat sampai selama-lamanya. Jadikan dia kekuatan di dalam hidup kita. Jadikan dia kekuatan yang kita percaya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami sama seperti yang dituliskan dalam Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada kekuatan Tuhan yang kita percayai untuk kemudian menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kedua, ayat 11 menuliskan satu kenyataan yang luar biasa. Kita bukan saja punya Tuhan yang menunjukkan kekuatannya, yang menunjukkan dia memiliki kekuatan, tetapi dua, Tuhan yang punya kekuatan yang dahsyat, menyiapkan, memberikan kekuatannya kepada kita, umat-umatnya. Ayat 11 berkata begini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur bukan hanya punya Tuhan yang kita percaya kuat, kita tahu dia punya kekuatan yang dahsyat, tapi kita bahkan punya Tuhan yang mau memberikan kekuatan kepada umatnya. Ya, jadi sekali lagi ayat ini ya kita belajar. Daud merenungkan bahwa kekuatan dan otoritas dari Tuhan itu diberikan kepada umatnya. Kekuatannya yang dahsyat, yang bahkan tercatat dari suaranya yang menggema saja itu sanggup melakukan banyak hal. Kekuatannya yang bahkan bisa menjadi hakim atas seluruh dunia ini, yang bisa mengerjakan begitu banyak hal. Kekuatan yang sama itu diberikan kepada umatnya. Kekuatan yang sama Tuhan berikan kepada saya. Kekuatan yang sama Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang percaya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu mari kita mensyukuri hal ini. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, ayat 11 tadi berkata, Ia memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kuasa Allah ya dapat mendatangkan, tadi kita belajar ya, dia menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan. Dia kemudian dapat membinasakan hal-hal yang tidak sesuai, seperti badai yang menghancurkan semua yang memberontak terhadap Allah. Tetapi kita juga dapat belajar bahwa kekuatan yang sama itu datangnya memberkati, datangnya memberikan damai, kekuatan memberikan penghiburan dan bukan badai kepada siapa? Umat-umat yang percaya kepadanya, umat-umat yang setia, umat-umat yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita belajar apapun keadaannya, terus hidup di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan.
Kita punya Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Dan Dia sudah berjanji memberi kekuatan. Dan kalau kekuatannya diberikan kepada kita, yang kita alami adalah damai sejahtera. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin hari-hari ini ada kita yang lemah, merasa mau bangkit itu susah, ya, dari kebiasaan buruk, dari masalah, dari kesulitan, ya, dari pergumulan. Berseru kepada Tuhan, Dia memberi kekuatan, menambah semangat. Ayat 40 dari Yesaya, ayat 31 dari Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau mau mendapatkan kekuatan Tuhan, nantikan Dia, cari Dia, ya, percaya kepada Tuhan, cari Dia waktu kita berdoa, cari melalui firman-Nya, cari melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan sehingga firman Allah memberi kita kekuatan yang baru. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang kita masih harus jalani dalam hidup, kita sanggup menjalaninya. Kenapa? Tuhan yang kuat, Tuhan yang memegang kita, tangannya yang kuat, suaranya yang dahsyat, pribadinya yang luar biasa. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi hari ini kita bersyukur, muliakan Tuhan untuk kedahsyatan dan kekuatannya. Dan pada saat yang sama, terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mau menceritakan kesaksian-kesaksian kita, mujizat yang kita alami, apakah itu kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami memuliakan Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang kekuatannya besar dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan juga kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa bagi kami yang mungkin lemah, bagi kami yang terikat, bagi kami yang dalam keterpurukan, di dalam nama Yesus, biarlah ada kemurahan Tuhan. Kami belenggu-belenggu dilepaskan, kami dipulihkan, kami mau mencari Tuhan, kami mau dapat kekuatan yang baru, supaya kami dapat kembali melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, siapapun dari kami, diberi kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Allah, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kami diselamatkan. Karena dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.